Nah, maka khotib katakan dari awal, ketika iman sudah kita miliki, langkah awal untuk menjadi orang yang beruntung itu sudah ada di tangan kita. Tetapi yang jadi masalah, apakah cukup bermodalkan dan iman dan amal soleh saja kita untuk menjadi orang yang beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu saja tidak. Sebab sebagai manusia biasa, seperti yang dikatakan tadi, tidak tertutup kemungkinan juga ada kesalahan, ada kemaksiatan yang kita lakukan. Jika kita tidak waspada, maka sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa saja akhirnya kita rugi juga. Kenapa rugi? Bisa jadi amal yang kita lakukan itu tidak dinilai Allah. Bisa jadi amal yang kita lakukan itu dinilai, tapi ada kemaksiatan yang kita lakukan mengakibatkan pahala dari kebaikan kita itu justru tidak cukup untuk menutupi kesalahan kita. Nah, oleh sebab itu khotib mengingatkan kita kepada salah satu hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah dan kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat. Yang ditanyakan Rasul dalam hadis itu adalah, tahukah kalian siapa orang yang muflis? Muflis kalau bahasa kitanya bangkrut. Jadi ternyata pertanyaan Rasul yang seperti itu membuat sahabat terjebak. Kenapa? Karena ketika Rasul bertanya tentang orang yang bangkrut, yang terbalang oleh sahabat ya kehidupan dunia. Apalagi para sahabat itu banyak yang pedagang. Maka kata sahabat, menurut kami Rasul, orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu, orang yang rugi itu adalah orang-orang yang dia tidak punya dirham lagi. Dia tidak lagi punya harta. Tidak punya uang kalau bahasa kitanya. Uang habis, harta habis, itulah yang bangkrut. Menurut jawaban para sahabat ketika itu. Artinya yang terbayang sama mereka itu tidak lagi memiliki sesuatu apapun yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan dunia. Harta tak ada, uang habis. Sudah itu jawab Rasulullah. Yang muflis itu, yang rugi itu bukan orang yang demikian. Tetapi orang yang rugi itu adalah orang yang di akhirat nanti menghadap Allah membawa pahala solat. Berarti solatnya diterima Allah. Dalam hadis yang sering kita baca juga, kalaulah solat sudah diterima Allah, itu seluruh amal soleh pasti diterima. Nah, orang itu datang menghadap Allah membawa pahala solat, berarti sudah diterima Allah solatnya. Kemudian karena pahala solatnya sudah diterima Allah, datang kepada Allah membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Kalau demikian, peluang untuk terbukanya pintu sorga sudah sangat besar, sudah di depan mata. Tetapi dalam kondisi seperti itu, rupanya ada manusia lain yang datang minta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Kata orang tersebut, ya Allah,
si fulan ini yang bakal masuk surga ini semasa hidup di dunia mencaci maki, mencerca saya ya Allah. Maka pada hari ini saya minta keadilan-Mu ya Allah. Dan barangkali dalam kehidupan seperti ini pernah kita jumpai. Saking marahnya, saking emosinya kita kepada orang lain, maka orang itu kita caci maki. Sampai kepada nenek moyangnya pun kita sebut. Sampai kalimat yang tak pantas keluar dari mulut kita pun sebagai seorang mukmin kita sampaikan kepada orang tersebut, saking marahnya kita. Ternyata ketika gara-gara cacian, makian, hinaan yang kita buat kepadanya itu membekaskan sakit di hatinya, sampai nanti imbasnya kepada kehidupan di akhirat akan diminta Allah pertanggungjawaban kepada kita. Maka sebagai bukti keadilan Allah, diambillah pahala sholat orang tersebut dan diberikan kepada orang yang dicaci makinya semasa hidup di dunia. Habis pahala sholatnya. Setelah itu datang lagi orang yang difitnah. Kalau istilah orang sekarang, menebar informasi hoax. Di zaman sekarang ini dunianya memang seperti itu. Kenapa orang difitnah? Kadang kita ingin menggantikan kedudukannya. Dia tidak pernah melakukan keburukan yang kita sebutkan, kita sebut. Tujuannya apa? Supaya orang benci sama orang tersebut dan akhirnya kita yang naik, yang mendapatkan posisi yang ia miliki. Hoax, fitnah. Orang itu nanti akan datang menghadap kita di hadapan Allah. Akhirnya diambil pula pahala puasanya, diberikan kepada orang tersebut. Habis. Setelah itu datang lagi orang yang semasa hidup di dunia seharusnya ada harta, ada uang, ada kekayaan yang ia miliki, hak dia disalurkan lewat tangan kita. Tetapi ternyata harta kekayaan yang disalurkan lewat tangan kita justru kita tidak berikan kepadanya. Kita ambil hak orang lain tanpa izin dari orang yang berhak menerimanya. Di akhirat nanti itu pun juga akan datang kepada kita, meminta keadilan di hadapan Allah, diambil lagi pahala zakatnya. Siapa lagi? Bisa jadi semasa hidup di dunia ada darah orang yang ditumpahkan padahal tidak dibenarkan oleh syariat. Karena sebenarnya kan kalau dalam syariat Islam ada orang yang sudah beriman itu halal ditumpahkan darahnya. Kalau bahasa kitanya, dia sudah beriman tapi halal dibunuh. Ada 3 golongannya. Siapa? Pertama, dia beriman, sudah itu murtad, itu halal dibunuh. Tapi dalam suasana hari ini jangan lakukan itu. Karena itu bukan hak pribadi mukmin, itu hak di dalam kepemimpinan Islam. Kemudian ada orang yang sudah menikah, kemudian dia berzina, hukumannya memang harus dibunuh, dirajam, gali lubang, tanam badannya sebagian, lempari sampai mati. Kalau itu yang dilaksanakan barangkali di negara kita ini tidak ada orang yang berani berzina. Ngeri nengok azabnya.
Yang kemudian apabila ada orang yang beriman tetapi dia membunuh orang lain, berlakulah qisas. Tetapi jika yang tiga ini tidak ada pada seseorang kemudian kita bunuh dia, berarti perbuatan itu perbuatan zalim. Di akhirat orang itu akan datang menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pada akhirnya pahala orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang berzakat, tapi karena dia melakukan pembunuhan atau pemukulan kepada orang padahal tidak dibenarkan oleh syariat, nanti pahala dia itu akan diberikan kepada orang-orang tersebut. Setelah diberikan, ternyata masih berdatangan orang yang dicaci maki, yang difitnah, yang dipukul, yang haknya kita ambil, yang kita bunuh. Sementara pahala sudah habis. Maka kata Rasulullah, dosa orang yang terzolimi semasa hidup di dunia inilah yang akan dibebankan kepada orang yang tadi pahala puasa, pahala sholat dan zakatnya sudah diserahkan kepada orang-orang yang dizoliminya. Akhirnya orang yang waktu di dunia sholat, waktu di dunia berpuasa, waktu di dunia berzakat, dan itu diterima Allah, tapi karena sudah habis diberikan kepada orang yang dizoliminya semasa hidup di dunia, dan dosa orang tersebut sudah diberikan kepadanya, akhirnya dia ditetapkan Allah sebagai ahli neraka. Nah, oleh sebab itu saudaraku seiman, karena kita ini manusia biasa, bisa jadi kesalahan-kesalahan yang disebutkan Rasul di hadis tadi pernah kita lakukan kepada orang lain. Pernah kita mencaci maki orang, pernah kita fitnah orang, pernah kita mengambil hak orang lain tanpa izin, pernah kita memukul atau mungkin membunuh orang lain. Selagi masih ada kesempatan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tersebut masih ada dan kita masih bisa bertemu dengannya, datangilah, jumpailah, minta maaflah kepadanya, seperti apapun besarnya konsekuensi dari kesalahan yang kita lakukan tadi. Setelah dia tahu ternyata kitalah pelaku kezoliman kepadanya dalam hidup ini. Sebab seperti apapun kita direndahkan karena kita mengakui salah kita semasa hidup di dunia, itu justru lebih berharga, itu justru lebih mulia ketimbang nanti di akhirat kita dimasukkan kepada golongan orang-orang yang muflis atau orang-orang yang bangkrut, karena semua amal kita diambil pahalanya oleh Allah dan kesalahan orang yang kita zolimi justru dibebankan kepada kita. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala